Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana jadinya kalau suatu hari nanti kantong plastik atau wadah styrofoam tuh bener-bener hilang dari keseharian kita? Nah, hari ini kita bakal ngebedah tuntas salah satu kebijakan lingkungan yang paling detail di Indonesia. Yes, kita ngomongin Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019. Ini tuh soal peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Ini bukan sekedar aturan biasa loh. Ini benar-benar aturan yang disiapkan untuk ngubah total cara kita konsumsi barang, dari hulu sampai ke hilir. Oke, mari kita mulai dengan fokus ke satu target pemerintah yang bisa dibilang supermasif. Targetnya adalah mengurangi sampah produsen sampai 30% di tahun 2029. Angka 30% ini bukan cuma sekedar imbauan manis ya, ini kewajiban mengikat. Bayangin, aturan ini benar-benar maksa para pemain industri buat ngerombok ulang sistem produksi mereka dari awal banget. Biar gampang mahamin regulasi yang super padat ini, kita bakal pakai rute yang jelas. Pertama, kita bahas target ambisiusnya. Terus yang kedua, strategi 3 pilar buat produsen. Ketiga, soal edukasi dan peran kita sebagai konsumen. Dan terakhir, kita bakal cek realitas di lapangannya tuh kayak gimana sih? Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Target pengurangan sampah yang ambisius, jalan menuju 2030. Kita bakal lihat kebijakan makronya dan tenggat waktu yang bikin industri harus buru-buru gerak. Nah, pemerintah tuh udah nyusun timeline 10 tahun yang lumayan ketat. Coba lihat deh, prosesnya tuh jalan dari tahap perencanaan dan penyusunan data awal di tahun 2020. Lalu ada evaluasi tengah jalan di 2025. Terus berlanjut ke target 30% pengurangan di 2029 sampai puncaknya adalah pelarangan total yang super ketat di tahun 2030. Jadi highlight utamanya ada di tanggal 1 Januari 2030. Tandain kalender kalian karena di hari itu 4 barang ini, kantong plastik sekali pakai, sedotan plastik, wadah makanan dari styrofoam, dan kemasan plastik busa bakal bener-bener ilegal alias dilarang total. Bayangin aja gimana bedanya pas kita belanja bulanan atau pesan makanan dari restoran favorit kalian di tahun segitu. Pasti kerasa banget bedanya kan? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana aturan tadi diterjemahkan jadi strategi 3 pilar produsen, R1, R2, dan R3. Biar para pelaku usaha nggak pusing sama aturan yang kemana-mana, regulasi ini menyederhanakan kewajiban produsen jadi 3 pilar dasar aja. Ada R1, yaitu pembatasan, yang fokusnya mengharuskan pemakaian material yang gampang terurai. Terus R2, pendauran ulang. Ini mewajibkan produsen pakai bahan yang bisa didaur ulang dan bikin sistem penarikan kembali alias take back. Terakhir, R3 atau pemanfaatan kembali, di mana materialnya harus bisa dipakai ulang berkali-kali. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh di lapangan, misalnya buat produksi kemasan botol PET. Sesuai aturan, ada hal yang menarik banget nih. Produsen minuman sekarang diwajibin pakai plastik bening atau yang tidak berwarna khusus untuk air mineral. Kenapa? Biar daur ulangnya jauh lebih gampang. Nggak cuma itu, mereka juga diwajibin buat menyertakan minimal 50% material hasil daur ulang ke dalam tiap produksi botol baru. Keren kan? Aturan yang mirip juga berlaku buat kemasan kaleng aluminium. Hukumnya tegas, harus 100% pakai bahan yang bisa didaur ulang. Terus, pemerintah juga menetapkan batas volume minimum buat kaleng-kaleng ini. Alasannya simpel sih, ini buat mencegah membanjirnya kemasan sachet atau kaleng-kaleng mini yang pada akhirnya cuma bakal numpuk jadi sampah kecil yang luar biasa susah buat dikelola. Nah, biar implementasinya lebih rapi dan menjangkau seluruh ekonomi, aturannya dibagi tegas ke 3 sektor utama: manufaktur, food and beverage alias F&B, dan retail. Industri F&B misalnya, wajib ganti alat makan plastik sekali pakai dengan bahan kaca atau stainless. Di sisi lain, buat sektor retail, fokus utamanya adalah ninggalin kantong plastik dan beralih sepenuhnya ke tas belanja dari kain atau karung goni. Tapi ingat, regulasi ini nggak cuma nekan produsen doang. Ini bawa kita ke bagian ketiga, edukasi dan peran konsumen alias strategi KIE. Ini nih bagian yang menurut saya paling mengejutkan. Pemerintah tuh secara hukum mewajibkan produsen buat aktif ngedukasi kita dan bahkan ngasih insentif loh. Lewat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE ini, perusahaan-perusahaan didorong buat ngasih reward, voucher diskon, atau bahkan undian buat kita konsumen yang rajin ngembaliin kemasan kosong ke titik-titik penampungan. Lumayan banget kan? Menariknya lagi, regulasi ini tuh sampai ngatur detail banget prosedur fisik yang harus kita lakuin sebelum buang sampah ke fasilitas penampungan.
Langkah pertama, lepasin dulu label sama tutup botolnya. Langkah kedua, rembes botol kosong itu kuat-kuat biar volumenya berkurang. Dan langkah ketiga, baru deh masukin botol yang udah pipih tadi ke fasilitas khusus. Terus, kenapa sih ngeremes botol aja sampai harus dijadikan panduan wajib? Jawabannya jelas, biar efisien. Dengan mengurangi volume botol, fasilitas penampung atau tempat sampah khusus itu bisa menyimpan jauh lebih banyak kemasan sebelum harus diangkut oleh truk sampah. Tindakan super simple kayak gini nyatanya bisa bikin sistem logistik daur ulang jadi jauh lebih hemat dan pastinya menekan jejak karbon. Oke, sekarang mari kita bergeser dari rencana ideal di atas kertas ke tantangan nyata di lapangannya. Kita masuk ke bagian 4, realitas di lapangan, menggunakan studi kasus di Jakarta. Buat melihat seberapa efektifnya kebijakan ini, kita merujuk ke sebuah tesis akademis dari Universitas Lampung tahun 2022. Riset ini mengevaluasi secara netral soal aturan larangan kantong plastik sekali pakai di Jakarta lewat peraturan gubernur. Aturan lokal yang di Jakarta ini sebenarnya sejalan banget sama peta jalan nasional yang lagi kita bahas. Para peneliti ini pakai teori evaluasi dari Bridgman dan Davis buat ngebedah kebijakan tersebut. Mereka pakai 4 indikator, input, proses, output, dan outcomes. Pendekatan terstruktur ini penting banget karena kita butuh tahu pasti apakah aturan dan dana yang digelontorkan di atas kertas tuh benar-benar sukses ngubah perilaku orang di dunia nyata. Dan hasilnya mengungkap sebuah realitas ganda yang kompleks. Sisi positifnya nih, secara outcome, kebijakan ini beneran terbukti sukses menurunkan total volume kantong plastik sekali pakai di Jakarta. Tapi, pas kita intip dari sisi input dan prosesnya, wah banyak banget tantangannya. Mulai dari keterbatasan anggaran daerah, fasilitas yang masih kurang, sampai keluhan berat dari para pelaku usaha yang pusing nyari alternatif kemasan ramah lingkungan yang harganya masih masuk akal buat bisnis mereka. Kesimpulan dari studi ini sangat jelas. Sekedar melarang sesuatu itu ternyata nggak cukup. Masa transisi ini butuh banget ketersediaan alternatif di pasar yang layak dan terjangkau. Riset di Jakarta ini nangkep banget adanya gesekan antara kebijakan ambisius dari pemerintah dengan kerasnya kenyataan soal margin operasional yang harus dijaga sama para pedagang lokal setiap harinya. Jadi, setelah ngebahas aturan-aturan ketat tadi, melihat struktur industrinya, dan mendengar fakta nyata di lapangan, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian pikirin. Mengingat tenggat waktu larangan total di tanggal 1 Januari 2030 itu udah semakin deket, dan melihat betapa susahnya mencari alternatif yang murah saat ini, apakah industri, pasar, dan kita sebagai konsumen tuh udah bener-bener siap buat beradaptasi dengan realitas bebas plastik sekali pakai? Coba deh ingat-ingat pertanyaan ini pas kalian lagi berbelanja nanti. Terima kasih udah ngikutin paparan kali ini, dan sampai jumpa.